Komika Marcel Widianto kembali bikin geger. Partai Gerindra kini mengusung Marcel untuk maju di Pilkada Tangsel sebagai calon wakil wali kota. Warga Plus 62 pun berbondong-bondong mengutarakan penolakan mereka. Marcel justru mendapatkan dukungan dari sejumlah politikus dengan alasan semua warga Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memimpin di negeri ini. Eits, tapi tunggu dulu. Pemimpin apakah yang sebenarnya dibutuhkan oleh negeri ini? Dan apakah Marcel Widianto masuk dalam kategori tersebut? Komedian yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Ada Andre Taulany, Deddy Minggu Melar, Nurul Komar, dan beberapa pelawak lainnya. Bahkan penyanyi yang juga komedian Dicky Chandra sempat terpilih sebagai wakil Bupati Garut. Namun kemudian ia mengundurkan diri. Lalu bagaimanakah kiprah komedian dan pelawak di dunia politik Indonesia? Apakah mungkin mereka adalah orang-orang yang justru dirindukan oleh masyarakat negeri ini yang bisa membuat tertawa bahagia dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat? Simak ulasannya berikut ini. Selama merupakan warga Indonesia, siapapun memiliki hak untuk memimpin di Indonesia, asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Presiden Jokowi saja yang memiliki latar belakang pengusaha mebel di Solo dapat melaju menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Kalau Pak Jokowi bisa, masa iya Marcel sang komika tidak memiliki hak untuk dicalonkan sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan? Namun kenapa pengusungan Marcel sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan malah bikin heboh? Bahkan Nikita Mirzani menguliti jejak Marcel yang dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin di Tangerang Selatan. Jujur, gue gak punya masalah sama yang namanya Marcel Widianto. Tapi karena gue kecil dan besar di Tangsel, gue harus ngomong untuk mengamankan warga Tangsel. Ya untung KTP gue udah Jaksel. Kalau enggak, pasti gue udah ngomong ke semua RT, RW, kabupaten lah segala macam untuk tidak memilih yang namanya Marcel Widianto. Mohon maaf sebelumnya. Marcel bukan tanpa pembelaan. Meski di tengah derasnya komentar negatif dan rasa tidak percaya dari banyak pihak terkait soal kemampuannya menjadi seorang pemimpin daerah, ia tidak bergeming dan terus melanjutkan kampanye dan promonya untuk maju di kontestasi Pilkada Tangerang Selatan. Memang tidak ada yang salah dari pencalonan Marcel. Partai Gerindra melihat potensi lain dari sosok Marcel. Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Tangsel, Yudi Budi Wibowo, ia menilai Marcel merupakan sosok anak muda yang memiliki semangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari kisah hidup Marcel yang awalnya hanya sebagai penonton bayaran, namun kini sudah menjadi komika ternama. Sah-sah saja jika seorang komedian menjadi pemimpin di sebuah negara. Lihat saja Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina yang memiliki latar belakang komedian. Namun saat menghadapi perang melawan negara Rusia, tidak ada satupun lawakannya yang terlihat. Sebelum berita heboh mengenai Marcel Widianto, Eko Patrio sebelumnya juga menjadi pemberitaan publik. Eko disebut-sebut akan mendapatkan jatah kursi menteri pada saat pemerintahan Prabowo Gibran. Eko Patrio memiliki nama lengkap Eko Hendro Purnomo. Namanya besar bukan di kancah perpolitikan, namun di dunia komedi, melalui grup Lawak Patrio bersama Akri dan Parto. Di tengah namanya yang tengah melambung, Eko mendirikan production house dengan nama Eko Mando. Production house tersebut hingga kini sukses memproduksi sejumlah paket tayangan di televisi. Pada 2009, Eko Patrio bergabung di Partai Amanat Nasional. Saat itu, PAN memang dikenal kerap menggait selebriti untuk menjadi kadernya. Ikut dalam pemilu, Eko sukses meraih suara untuk duduk di parlemen. Gak main-main, selama 3 periode Eko Patrio tak terbendung duduk di kursi DPR RI. Eko juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Lalu, menurut pemirsa VOI, kalau Eko Patrio benar terpilih menjadi menteri, kira-kira ia akan menjadi menteri apa ya? Jika nanti benar-benar ditunjuk oleh Prabowo Subianto, berarti Eko Patrio akan menciptakan sejarah, menjadi menteri dengan latar belakang komedian pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Di Indonesia sendiri mungkin merupakan satu-satunya negara dengan komedian terbanyak yang terjun ke dunia politik. Ada Deddy Minggu Melar yang merupakan personel Bagito. Ia pernah menduduki kursi wakil rakyat di DPR RI pada 2009 hingga 2014 dari PDIP. Lantas bagaimana Ming Bagito menanggapi kabar soal komedian yang dicalonkan menjadi pemimpin daerah maupun ikut dalam pemilu legislatif? Menurut saya patut menghargai, mengapresiasi, lalu juga mungkin terlepas, ini bukan soal dukungan politik, ya mendukung saja kalau ada orang niat baik menjadi pemimpin kan bagus, karena dijamin oleh undang-undang setiap warga negara boleh yang selama tidak kena pidana dan hukum-hukum lainnya, dia berhak
untuk dipilih dan memilih, kan itu normatif ya. Yang harus dipahami oleh teman-teman artis itu, ketika dia hijrah ya atau berpindah positioning dia dari artis yang milik publik ya menjadi pejabat yang juga milik publik melalui election, melalui pemilihan, maka dia terikat oleh hukum gitu loh. Ada sumpah jabatan, ada APBN yang dinikmati, ada fasilitas publik yang dinikmati, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kriterianya, nomenklaturnya berbeda gitu loh. Menjadi orang yang sifatnya mendapatkan perintah dari rakyat, sifatnya mandatori melalui sumpah jabatan, melalui aturan undang-undang, bahwa dia menjadi pejabat publik. Nah ini dua kata publik yang berbeda gitu nuansanya. Yang satu publik, memang dia juga public figure, dia juga orang publik, tapi lebih pada sifatnya pertanggungjawabannya moralitas deh, sebut saja. Ya, tidak ada punya kewajiban dia. Tapi ketika dia jadi anggota DPR, atau jadi anggota DPD, atau jadi bupati, atau wali kota, apapun jabatannya publik, yang sifatnya formal, maka dia punya pertanggungjawaban hukum gitu loh, Al. Saya tahu Marcel yang kribo kan? Ya betul Pak. Misalnya mau nyalon, nggak sebagai warga negara, selama dia tidak terkena hukuman pidana, boleh saja. Akan tetapi kitanya mesti tahu, kalau dia jadi wali kota, jadi bupati, jadi anggota legislatif, itu bukan pekerjaan dalam pengertian. Karena gini, politik itu bukan lapangan pekerjaan, tapi ruang pengabdian dan ruang perjuangan sebetulnya. Jadi harus dibedakan secara filosofis gitu loh. Perlu juga kesadaran dari para artis itu untuk bisa introspeksi atau koreksi diri. Kira-kira memang layak nggak sih dia mau memimpin satu daerah? Layak. Jadi modalnya mah bukan hanya popularitas gitu loh. Apalagi sekarang. Modal untuk pemilihan, mau jadi legislatif, mau jadi eksekutif, variabel tertingginya uang. Siapa yang punya uang dan mau menyuap rakyat, kemungkinan besar dia menang. Kita sendiri masyarakat harus dicerdaskan bahwa kita butuh bapak nih di satu kota, di satu kabupaten, di satu provinsi, di satu negara. Bahwa bapak itu bisa jadi imam bagi kita rakyatnya. Bisa menenangkan, bisa membimbing, bisa memberikan sejahterakan, memberikan pelindungan dan sebagainya. Itu kan pemimpin sebetulnya. Jadi setiap warga negara tidak berdasarkan latar belakang orang itu. Mau dia pengusaha kek, mau dia kiai kek, mau dia santri kek, mau dia pelawak, dia penyanyi, ya kan? Dia punya hak untuk dipilih dan punya hak untuk memilih selama tidak berbenturan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya tidak sedang kena hukuman pidana misalnya. Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik Algot Putranto. Dan itu bukan sesuatu yang baru. Ya sah-sah saja dalam kondisi sistem pemilu kita kan one man one vote. Jadi ya untuk menjadi vote getter itu suatu hal yang umum. Walaupun kita ngomong moral di mana dulu? Karena ini Indonesia, bangsa kita bangsa cepat lupa dan mudah memaafkan, dan ya nggak ada masalah ya selama kemudian mereka mengakui ya dan tidak melanggar aturan. Kalau misalnya kita ngomong pelanggaran aturan kan sudah jelas tuh, misalnya koruptor pun sebetulnya masih bisa ikut kontestasi selama ada beberapa periode waktu tertentu. Kriminal pun juga sebetulnya masih bisa asal ada waktu tertentu. Jadi nggak ada masalah sih sebetulnya ya, selama dia masih bisa memenuhi undang-undang yang sudah ditentukan oleh PKPU. Nah, mungkin perdebatannya harusnya lebih ke kualitas ya Mbak. Kalau kita ngomong kualitas, ya sekali lagi kita nggak mau abaikan fakta bahwa tren pesohor atau selebritas mengikuti kontestasi itu kan sebetulnya dari tahun 2004 ya. Dan isu terbesar adalah sebetulnya SDM mereka sebagai politisi. Apakah mereka cukup mampu? Apakah mereka memiliki kemampuan untuk negosiasi? Tidak hanya sekedar meraih suara, tapi juga melakukan negosiasi di dalam, maksudnya legislasi, kemudian bikin
pertimbangan hukum itu kan yang sebetulnya harus kita bahas, karena memang ya kalau kita ngomong pelawak, ada satu negara di Eropa sekarang dipimpin oleh pelawak ya, musuhnya negara sebesar Rusia tuh kan. Kita punya satu contoh yang bagus. Atau misalnya kita ngomong Indonesia, pesohor ya, Mbak Nurul Arifin misalnya. Kita semua tahu lah bagaimana dia adalah salah satu artis yang menjadi warkop girl lah istilahnya kan. Orang mungkin mikir kemampuan otaknya nggak mampu, ternyata mampu karena itu belajar, ada proses di situ, proses kaderisasi juga berjalan dengan baik, kemudian mereka juga teruji secara mental dan maupun pengalaman di partai mereka, di Golkar, di partai-partai yang lain pun sama sebetulnya. Jadi banyak contoh yang sebetulnya selebritas ketika mereka nyemplung ke dunia politik pun selama mereka mau belajar, mereka punya kemampuan itu. Bisa lah ya mulai mengejar, asalkan partainya juga mendampingi dengan baik. Peran dan sepak terjang komedian di pentas politik tanah air dalam membidik kepala daerah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Ada yang sukses, namun tidak sedikit juga yang gagal. Marcel bukan satu-satunya komika atau komedian yang saat ini diusung untuk menjadi kepala daerah. Sebelumnya ada Deddy Miing Gumelar yang maju di Pilwalkot Tangerang pada 2014, namun gagal. Melalui partai yang sama, PDIP, Deddy Miing Gumelar kemudian maju di Pilkada Kabupaten Karawang sebagai wakil bupati pada 2015, namun kembali gagal. Komedian senior Nurul Komar dari grup Lawak 4 Sekawan juga pernah diusung maju dalam Pilkada Kabupaten Cirebon sebagai wakil bupati pada 2018, namun gagal. Nama Akri Patrio juga terdata sebagai komedian yang pernah maju di Pilkada. Pada 2013, ia disandingkan dengan Gunawan Hasan, calon Bupati Bogor. Gagal terpilih sebagai wakil Bupati Bogor, Akri Patrio malah bersyukur. Komedian ternama lainnya, Andre Taulani, yang juga pernah ikut dalam pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan. Andre gagal terpilih sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Satu-satunya komedian yang berhasil menjabat sebagai kepala daerah hingga saat ini adalah Diki Chandra. Ia terpilih sebagai wakil Bupati Garut mendampingi Aceng HM Fikri pada 2008. Namun Diki Chandra yang juga seorang penyanyi itu mengundurkan diri pada tahun 2011. Komedian adalah sosok yang kerap kali membuat masyarakat terhibur dan tertawa dengan candaannya. Namun kini mereka justru berlomba-lomba menduduki kursi pemerintahan. Semoga mereka nantinya bisa membuat masyarakat tersenyum manis dan bahagia dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat selama mereka menjabat sebagai wakil rakyat.